Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jiwa vegetatif, ya, jiwa vegetatif menurut filsafat atau para filsuf Muslim, ya. Nah, jadi manusia punya jiwa vegetatif, punya kemampuan vegetasi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kalian harus baca, terus dengarkan konten sebelumnya tentang fakultas-fakultas jiwa. Jadi search aja, ketik fakultas-fakultas jiwa di YouTube saya nanti. Baca dulu itu, baru dengerin ini. Kalau nggak baca itu, dengerin ini nggak bakal paham. Oke, saya lanjutkan fakultas-fakultas jiwa. Dalam hal ini adalah jiwa vegetatif yang ada pada manusia. Jadi, manusia punya komponen vegetatif, ya. Kemarin di YouTube sebelumnya ada pembahasan manusia punya jiwa vegetatif, punya jiwa animal dan jiwa rasional. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana jiwa vegetatif yang ada pada manusia. Jadi manusia punya dorongan vegetatif, ya, punya dorongan-dorongan vegetatif atau disebut dengan an-nafs an-nabatiyah. Sorry. Pakai mouse tadi, harus pakai pen, ya. An-nafs an-nabatiyah. An-nabatiyah. Nah, jiwa tumbuhan atau jiwa vegetatif. Vegetatif faculty. Atau vegetatif soul. Ya. Manusia punya ini. Itulah kenapa kita punya dua kemampuan vegetatif. Apa dua kemampuan vegetatif tersebut? Yang pertama adalah kemampuan kita untuk nutritif, yaitu bertumbuh secara fisik. Secara psikis ada lagi nih, reaksinya ada. Kemudian reproduktif, ya. Kenapa hijau, ya? Karena ceritanya tumbuhan. Reproduktif dan nutritif. Nah, nutritif itu makan dan tumbuh secara fisik, ya, makan dan tumbuh itu secara fisik. Jadi kenapa kalian makan, lapar, pengen restoran A, pengen restoran B, itu karena ada jiwa vegetatif. Kenapa kalian lagi susah makan, lagi nggak enak makan, ada problem daripada jiwa vegetatifnya, gitu ya. Termasuk juga seksualitas, reproduktif, tentang ketertarikan lawan jenis, dorongan-dorongan seksual dan sebagainya. Nah, keduanya ini para ulama beberapa menyebutkan dengan istilah asyahawiyah, an-nafs asyahwiyah atau syahwat. Ya, an-nafs, atau para Muslim scholars, para filsuf Muslim juga menyebut ini dengan istilah an-nafs asyahwiyah atau jiwa yang bersifat syahwat. Jadi syahwat itu dua jenis, syahwat nutritif dan syahwat reproduktif. Makan itu syahwat. Seksualitas juga syahwat, ya. Syahwat. Nafsu syahwat, ya, ini nafsu syahwiyah ini. Oh, nafsu loh, nafsu. Nah, nafsu jiwa. Mungkin maksudnya jiwanya sedang tidak stabil, ya, nafsu dia. Nafs, ya, jiwa. Atau kita harus mengendalikan nafsu, ya, mengendalikan jiwa, maksudnya mengendalikan diri. Jadi pada dasarnya nafs itu netral, ya, netral. Tapi kita nggak usah bahas panjang-panjang ini. Nah, nutritif secara fisik kan dia tumbuh dan menyerap, konsumtif, konsumsi. Ini secara fisik, makan, minum. Secara sifat ini bisa menyebabkan ketamakan, tamak, rakus, mubazir dan sebagainya. Jadi ada pengaruh secara sifat. Ada akhlak yang bisa terpengaruh gara-gara dorongan nutritif ini. Rakus, koruptor rakus. Nah, ini ada problem nutritif nih. Nutritif counseling, guys, keren, ya, menghindari koruptor atau potensi orang korupsi, ya. Nutritif counseling, yes. Karena ada dorongan untuk mengambil kekayaan secara berlebihan. Tumbuhan kan gitu. Kalian coba tanam tumbuhan yang besar, itu sekitarnya akan mati tuh. Kenapa? Karena dia, ya, bukan tamak sih, tapi
Itulah tumbuhan itu. Daya tumbuhan kalau nggak dikendalikan itu akan menyerap nutrisi di sekitarnya. Maling gitu, koruptor apa segala macam begitu. Tidak dikendalikan atau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka nutrisi di sekitarnya akan diambil. Ya, ada yang 16 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang kecil-kecilan 50 ribu, ada. Ya, karena kegagalan kendali nutritif. Oke. Nanti saya akan jelaskan spesifik akhlak-akhlak apa yang muncul akibat kegagalan kendali nutritif, dan jika berhasil seseorang berhasil mengendalikan syahwatnya, maka dia akan punya sifat dermawan. Ya, sifat dermawan, sifat toleran, pemberi itu. Karena berhasil mengendalikan nutritif fakultinya. Oke, reproduktif juga sama. Seksualitas, ya. Seksualitas, keinginan untuk mendapatkan lawan jenis, ketertarikan lawan jenis dan sebagainya, itu juga membuat kita apa namanya, berdampak ke perilaku dan mentalitas seperti ini. Ucapan-ucapan cabul itu ya. Kok bisa sih orang ngomong-ngomong yang cabul gitu? Kenapa? Dugaan saya tidak terkendali kemampuan reproduktifnya dan terlampiaskan dalam ucapan, lisan kotor, omongannya kotor gitu ya, terlampiaskan melalui lisan itu. Wah, kayak teori Freud dong, lampiasan. Ya terserah. Ya, yang penting itu adalah kegagalan kendali reproduktif. Gitu. Atau juga bisa ya, kalau the origin of reproductive pada hewan misalkan, betina itu punya pada aslinya the origin ya, pada aslinya hewan dia suka menarik perhatian jantan. Ada kan hewan begitu. Nah, itu termanifestasi dalam perilaku manusia juga. Ya baik betina maupun jantan juga sama, untuk menarik perhatian dengan membuka aurat, atau ya biasanya membuka aurat gitu. Makanya Islam suruh kita tutup aurat, ya kan? Kita pengen ya tubuh kita tampilkan suka-suka kita dong. Kenapa mata kamu yang bermasalah gitu? Nggak gitu. Menutup aurat itu merupakan cara untuk mengendalikan reproduktif fakulti itu. Jadi dan ketika orang bilang pikiranmu aja yang pikiran orang aja yang melihat aurat kok seneng gitu, pikiranmu yang kotor, bukan perempuannya. Atau laki-laki juga bisa menarik perhatian perempuan, nggak cuma perempuan gitu, nggak cuma itu ya. Jadi ini masalah kendali, baik yang mempersepsi, melihat. Nanti orang melihat aurat itu bisa masuk ke persepsi dia dan akan mempengaruhi jiwa-jiwa yang lain, dari kognitif fakulti, dari kemampuan perseptual seseorang melihat tubuh gini segala macam. Nah, itu akan mempengaruhi ke reproduktif yang melihat. Kalau dia tidak punya kendali, dia akan deketin. Semakin rusak lagi kendalinya, akan disaut-sautin gitu ya. Semakin nggak bisa terkendali, orang ini akan godain. Ada level-levelnya, gitu. Ada level-levelnya. Jadi menutup aurat itu buat melindungi orang lain sebetulnya, bukan melindungi. Ya, melindungi orang lain. Dan kita orang yang membuka aurat sebetulnya melampiaskan reproduktif fakultinya juga. Daya reproduktifnya sedang dilampiaskan juga dalam hal menarik perhatian. Ya, dalam hal menarik perhatian seperti itu. Nah, pertanyaannya gini. Nanti ini berhubungan sama materi setelah ini. Tapi ini saya diskusikan sekarang karena menarik. Lalu terus kita nggak boleh dong menarik perhatian, menampilkan sesuatu yang menarik.
Masa nggak boleh? Ya boleh. Ada, tapi ada batasannya itu. Batasannya adalah uh, keindahan. Selama itu suatu keindahan tujuannya, ya ada attractingnya, ada, cuma seimbang, ada titik keseimbangan di mana dari keindahannya tidak tidak menjijikan, bisa dikatakan gitu. Daya tarik yang seimbang, itu keindahan itu tidak sampai menjadi menjijikan. Keindahan apa, tubuh kan kalau dikasih busana yang bagus kan indah ya. Tapi kalau terlalu dibuka nanti bisa menjijikan. Gitu. Nah, harus dikendalikan. Nah, oke, itu ya. Sekarang kita akan masuk ke daya-daya vegetatif yang berhubungan dengan akhlak. Jadi konsepnya adalah sini ini ya, ifah. Nah, saya mau, sebelum ke sini saya akan ke sini dulu, syahwat ini, tentang tumbuhan ini. Jadi begini, jika vegetatif ini dikendalikan, ya, vegetatif hijau, nah, dikendalikan dengan baik, vegetatif fakulti ini, ya, ini ya, kita lagi bahas ini, dikendalikan dengan seimbang, tidak ekstrim, ya, tidak berlebihan, ekstrim kanan, ya, atau tidak berkekurangan, ifrat tafrit, istilah Al-Ghazali ada ifrat tafrit, ya, ifrat dan tafrit, ya, ifrat itu berkelebihan, tafrit itu berkekurangan. Ekstrim kan, ekstrim kiri ya, ada berkelebihan, ada berkekurangan. Nah, kalau dalam hal nutritif vegetatif ada dua ya, nutritif dan reproduktif. Dalam hal nutritif ini berkelebihan, seorang bisa menjadi rakus, tamak. Nah, bisa jadi rakus. Kalau dia berkekurangan, rakus warnanya hijau ya, cakep banget. Tidak punya daya nutrisi, dia tabzir. Sorry, at-tabzir. Nah, ini ya. Sorry. Kau ya, secara umum gini. Ini unbalance, tidak seimbangan. Nah, tadi saya menjelaskan di video sebelumnya tentang jiwa-jiwa manusia itu ada peran akal atau rasionalitas atau akal mengendalikan jiwa yang lain. Nah, mengendalikan maksudnya adalah membuat dia balance di tengah-tengah antara keduanya. Tidak tabzir, tidak tamak, tidak rakus, dan tidak juga tabzir. Disebut dengan dermawan atau as-sakha. As-sakha. Ya, as-sakha. Atau dermawan. Ya. Nah, jadi orang dermawan satu sisi tabzir atau membuang nutrisinya untuk orang yang membutuhkan, kan gitu ibarat kata. Tabzir ini kan membuang rizki ya, membuang harta untuk yang tidak dibutuhkan. Masalahnya itu tabzir. Tapi tamak sebaliknya, mengambil harta, mengumpulkan harta, padahal tuh nggak diperlukan, berlebihan, bahkan yang haram, yang melanggar batasan. Sakho sebaliknya, dia akan memberi sesuatu yang dibutuhkan, dia akan berikan kalau itu dibutuhkan orang. Tapi dia tidak akan berikan, dia akan rakus dalam tanda kutip, dia akan tahan harta yang dia punya. Kalau itu tidak berguna, bahkan bisa mudorot, dia akan tahan itu hartanya itu. Oke, seperti itu ya. Jadi prinsip keseimbangan antara dua ekstrim ini. Nah, baru kita masuk ke sini. Iffah. Namanya iffah, terkendalinya vegetatif fakulti disebut dengan iffah. Jadi secara umum disebut dengan iffah. Ya, iffah ini adalah sakho, termasuk iffah juga ini. Sakho termasuk juga
Ifah juga. Nah, ifah juga demikian. Ada orang yang malu. Ifah kan artinya menjaga diri. Ya, menjaga diri. Uh, menjaga diri dari hal-hal yang memalukan. Itu namanya ifah. Um, nah, ini juga ada orang berkelebihan vegetatif sehingga dia menjadi menampilkan sesuatu yang menjijikan. Ya, ini buruk. Tapi ada orang yang menjadi sangat rendah, tertutup, nggak mau memperlihatkan, menjadi sangat tidak percaya diri atau menjadi sangat tertutup. Ya, uh, itu juga ekstrim. Yang bagus adalah ifah. Nah, jadi prinsipnya adalah keseimbangan antara dua ekstrim, ya, dua ekstrim. Nah, ketika seimbang, maka orang-orang akan punya sifat-sifat ini. Ifah itu punya indikator-indikator turunannya. Pertama, dia punya sifat malu, al-haya. Malu itu adalah keseimbangan antara dia tahu mana yang harus ditampilkan dan yang tidak harus ditampilkan. Itu malu namanya. Dia tahu mana yang memalukan, ya, mana yang memalukan, ya. Ya, atau uh, mana yang memalukan dia tidak akan tampilkan, tapi dia akan tampilkan yang membuat itu menjadi indah, ya, tepat. Ketika dia tepat untuk ditampilkan, dia akan tampilkan. Tapi kalau itu menjijikan, dia tidak akan tampilkan itu. Itu namanya haya, malu, ya, malu. Jadi menutup aurat bukan perkara tubuh siapa atau otak siapa yang melihat, bukan. Dia menampilkan sesuatu yang perlu apa enggak, itu loh. Paha tuh perlu tampilkan. Paha, ya, perlu enggak itu ditampilkan? Kalau nggak perlu nggak usah. Yang tidak perlu ditampilkan sudah ada panduannya, disebut dengan aurat, tidak perlu tampilkan. Nah, itu simple kan? Ajaran Islam simple, nggak usah bikin rumit-rumit, nggak usah diputar-putar gitu. Ya, buka aurat yang salah yang dilihat itu urusan lain, ya. Simple. Kenapa Anda buka aurat? Apakah perlu ditampilkan? Namun orang yang punya haya, punya malu, dia tahu apa yang harus ditampilkan dan apa yang tidak harus ditampilkan, seperti itu. Tapi juga tidak menutupi diri dari semua. Itu juga ekstrem kiri. Dia nggak mau menampilkan apa-apa, rendah diri jatuhnya kan, rendah diri. Nggak bisa juga itu, ya. Itu juga menunjukkan nggak seimbang juga dia. Ada lemah nutritif, ya, bukan, lemah vegetatifnya, ada masalah di situ. Nah, kemudian ada orang rapih, ad-damasah. Ini mirip-mirip nih, mirip-mirip damasah. Dia suka menampilkan yang rapih, ya, suka menampilkan yang rapih, gitu. Bukan terlalu ketat, terlalu strict, ekstrem kiri tuh, ekstrem kiri dari vegetatif, terlalu strict, ya. Oh, misalkan sebuah meja strict, ya, strict seperti itu sampai nggak pernah dibuka tuh, isi-isi barangnya disimpannya, kunci sekali. Atau berantakan, ekstrem kanannya berantakan. Nah, kerapihan itu antara ada keteraturan namun juga ada fleksibilitas. Nah, itu kerapihan, ada masa. Nah, mirip yang ketiga, intizam. Intizam ini, ya, saya full screen aja. Saya full screen. Nah, intizam, tunggu. Nah, ini intizam atau keteraturan sama. Ada orang tidak teratur, ekstrem kanan. Tidak teratur. Ekstrem kiri, terlalu teratur, strict. Nah, keteraturan itu sama, ada pola, namun ada fleksibilitas di situ. Karena kadang-kadang terlalu ketat, pola yang terlalu ketat itu bisa memudarat, ya. Organisasi dengan pola yang terlalu ketat itu bahkan membahayakan nantinya, ya, menjadi masalah itu. Jadi Anda merapihkan meja, jangan terlalu strict tapi rapih, tapi tidak ketat banget sehingga Anda nggak pernah buka buku
yang dirapihkan di meja. Ya. Nah, kerapihan yang urusan sama kerapihan itu biasanya kendali reproduktif, seksualitas. Loh, apa hubungannya seksualitas sama kerapihan, malu? Kalau malu ada hubungannya lah, jelas saja ya. Malu dan seksualitas ada hubungannya. Menampilkan daya tarik seksual dan sebagainya. Nah, kalau kerapihan apa? Uh, seksualitas tinggi itu berhubungan sama yang namanya apa namanya? Uh, seksualitas yang tinggi itu berhubungan sama ketidakteraturan biasanya. Ya, ketidakteraturan. Kalau misalkan ada hewan dari musim kawin itu, kan seksualitas tinggi tuh, itu nggak beraturan tuh dia, mentalitasnya nggak beraturan, perilakunya juga nggak beraturan itu. Ya, perilakunya hewan yang sedang seksualitas tinggi itu nggak beraturan. Tapi yang sedang seksualitas rendah itu dia beraturan, lebih slow dan sebagainya. Ya, lebih slow, lebih anteng gitu ya. Tapi ketika seksualitas tinggi dia nggak beraturan. Nah, itu jadi ada hubungan sama seksualitas dengan keteraturan ternyata. Gitu. Kalau Anda sedang tidak teratur, periksa aja seksualitasnya lagi tinggi sejadi gitu ya. Jadi tidak teratur itu, gitu ya. Tidak bisa tidak bisa mengatur pola itu ya. Tensionsnya tidak bisa dikendalikan gitu. High sexuality itu. Jadi ada hubungannya itu. Kemudian al-husnul huda ya tadi ya. Ada pola yang tepat. Orang dia punya pola yang tepat. Bukan pola yang terlalu strict atau pola yang terlalu berantakan. Al-wiqar ya. Dia tahu mana perbuatan-perbuatan yang ini sia-sia, mana yang tidak, mana yang enggak perlu, mana yang perlu. Al-wara ya. Dia akan lakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Dia di tengah-tengah antara dia tindakan dia tahu mana tindakan-tindakan yang berlebihan dalam memenuhi syahwat dan tindakan yang perlu dalam memenuhi syahwat. Jadi namanya wara ya. Dia tahu ini berlebihan dalam hal memenuhi syahwat, dia tinggalkan itu. Tapi bukan dia tidak memenuhi syahwat sama sekali. Dia penuhi syahwat apa yang dia perlukan dengan cara yang benar. Itu disebut dengan wara. Ya, wara. Jadi wara itu dia menjaga diri dia, memelihara diri dia untuk hal-hal yang membuat dia tidak melanggar daripada batasan-batasan syariat tentang pemenuhan syahwat, gitu ya. Dan juga dia bukan sama sekali tidak memenuhi syahwatnya itu. Namanya wara, memelihara dirinya. Kalau dia tidak penuhi syahwatnya mati dia. Mati dia. Wara ya. Dia harus memenuhi syahwatnya pada batas-batas yang diperbolehkan. Itu wara namanya. Ad-da'ah. Yang ketujuh, dia calm ya. Calm sifatnya tenang, tidak bergejolak. Tidak bergejolak, tidak menunjukkan gejala-gejala high tensions ya. Tidak bisa mengendalikan syahwatnya kan dia bergejolak ya. Tapi dia bisa calm down ya, tenangkan dirinya. Tapi bukan juga dia membunuh syahwatnya juga, enggak. Ya. Syahwatnya ada, tapi dia bisa tenangkan diri dia. Ya. Yang kedelapan adalah dermawan as-sakha ya. Nah, dermawan ini tadi saya sudah jelaskan. Antara dia rakus dan antara dia tabzir ya, membuang-buang harta yang tidak perlukan, atau nanti ada video khusus tentang akhlak sakha. Ya, ini adalah tentang iffah ya. Nah, jadi simpulannya adalah iffah merupakan sebuah keadaan terkendalinya jiwa vegetatif yang terkendali secara seimbang. Itu namanya iffah. Ya, jadi terkendalinya jiwa vegetatif ya. Terkendalinya syahwat, nutritif, kerakusan itu bisa dikendalikan, atau juga tidak tabzir ya. Tabzir membuang-buang nutrisi juga bisa terkendali dengan baik. Juga kemampuan pengendalian seksualitas, punya rasa malu ya, punya kerapihan ya, kerapihan dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ada hubungannya tadi saya bilang antara seksualitas dengan kerapihan ya.
Karena orang yang seksualitas tinggi itu tidak akan teratur polanya. Apa dia uh, hanya terfokus sama pemenuhan syahwat sehingga tidak teratur. Namun ada juga orang rendah seksualitasnya terlalu strict, tidak mau kawin jangan-jangan, bahkan gitu ya, melakukan hal seperti itu, nggak mau kawin lah, ibadah saja pada Allah. Nah ini ciri-ciri orang terlalu tidak seimbang juga, vegetatif, nutritifnya tidak seimbang. Bahkan ada Rasulullah SAW pernah melarang orang untuk nggak mau kawin, dilarang sama Rasulullah, nggak boleh. Saya aja kawin gitu kan, saya paling bertakwa, kamu siapa pakai nggak kawin untuk ibadah, mau ngapa kamu gitu ya. Ada gangguan, berarti dia itu ada problem, eh, terlalu terlalu lemahnya reproduktif fakulti yang harus di, dikendalikan ya, diseimbangkan lagi gitu ya. Nah inilah ya, iffah ya, iffah sangat, iffah menjaga diri intinya ya, dari hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang berlebihan ya. Iffah berlebihan dalam hal syahwat ya, namanya iffah, menjaga diri dari itu. Namun juga bagaimana dia survive, bisa memenuhi syahwatnya secara benar gitu ya. Karena orang harus memenuhi syahwatnya, harus makan, harus minum, seksualitas harus terpenuhi gitu ya kan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.